Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktunya dan juga Pak Ustadz yang telah memberikan ilmunya. Alhamdulillah kita selalu belajar untuk senantiasa memperbaiki hati. Ya, karena memang hati ini suatu hal yang penting tadi ya. Hati adalah ibarat raja yang memerintah seperti itu. Jadi kalau istilahnya kan aktivitas fisik kita pasti kaitannya dengan raja itu, raja yang memerintah. Dan kita ngapa-ngapain juga kan tergantung yang memerintah seperti itu. Nah, terkait dengan ini Ustaz, tadi pertarungan kebaikan dan keburukan itu ya, bahwa ada sebuah cerita di zaman Nabi Sulaiman. Ini saya pernah dengar ceritanya itu ya. Nabi Sulaiman pernah minta kepada Allah itu karena saking banyaknya kejahatan di muka bumi atau kemaksiatan di muka bumi, jadi minta kepada Allah agar iblis itu dipenjara. Bisa pernah dengar cerita itu. Kemudian ya Allah tanya gitu kan, serius nih iblis mau dipenjara gitu kan. Akhirnya dipenjaralah iblis. Kemudian Nabi Sulaiman kan keluar dari kerajaannya. Ternyata di kerajaan itu manusia nggak ngapa-ngapain, di pasar nggak ada yang jualan gitu. Jadi sepi. Jadi memang itulah ya kalau kita punya hawa nafsu kan, tadi seperti Ustaz bilang bahwa kita ini punya hawa nafsu. Kalau hawa nafsu kita dimatikan, ya kita nggak ngapa-ngapain gitu. Ya kita datang ke sini juga kan ada motivasi-motivasi seperti itu ya, dan itu juga memang bagian daripada bagaimana kita membersihkan hati. Jadi sebenarnya jadi apa ya? Ya hal baik dan hal buruk itu ya untuk keseimbangan kehidupan sebenarnya seperti itu ya. Dan kita memang yang sudah memahami tentang hal seperti ini, kita umat Islam tadi dibagi hatinya menjadi 3. Lalu bagaimana pertanyaannya dengan manusia yang dia lahir bukan dalam keadaan Islam. Dan kita tadi mendengar bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu hatinya mati ya saja. Lalu bagaimana menghidupkan hati mereka itu? Apakah kita bisa menghidupkan hati mereka atau kita hanya bergantung kepada Allah, tergantung hidayah Allah kan? Karena memang ada juga penyakit hati ini yang tidak ada hubungannya dengan baik atau buruk. Ya, tidak ada hubungannya dengan Islam atau tidak Islam, yaitu penyakit bosan. Jadi orang ini bosan dia kafir gitu kan, masuk Islam. Gitu seperti itu. Pindah agama bosan gitu, orang di agama ya gitu kan. Atau juga ada orang bosan dengan Islam gitu. Loncat dia ke agama yang lain, mungkin bisa seperti itu. Atau dia orang jadi orang jahat bosan tiba-tiba jadi orang baik gitu. Jadi orang baik juga ada yang bosan gitu kan. Nah, ini bagaimana mengendalikan hal seperti itu dengan kebosanan. Lalu yang selanjutnya penyakit hati yang pertama nih saya. Jadi kan penyakit hati yang pertama ini yang juga dilakukan oleh dosa pertama ya. Jadi dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk yaitu iblis ya kan. Jadi kita semua mengetahui bahwa antara doa dan dosa itu kan bedanya cuma huruf S. Dan huruf S ini adalah sombong ya kan. Dimana sombong ini adalah dosa yang pertama dilakukan oleh makhluk kepada Allah yaitu iblis, sehingga dia diusir dari surga. Namun permasalahannya penyakit sombong ini kan tidak hanya melanda atau menimpa orang jahat, orang baik bahkan orang soleh juga bisa terkena penyakit seperti ini. Karena perkataan iblis itu kan sederhana, ana khairum min, aku lebih baik daripada dia. Sehingga ini juga mungkin bisa terjadi kepada ahli ibadah gitu kan, atau ahli ilmu atau ahli apapun lah, atau ahli harta atau apapun, sehingga ada kesombongan di dalam hatinya. Lalu bagaimana kita supaya bisa meredam? Tadi sudah ada bagiannya kita supaya tidak sombong itu kita sampai merendah gitu ya. Tapi juga ketika merendah juga bisa jadi dia sombong juga, direktur gitu, jadi mengerjain pekerjaan OB sebenarnya dia pengen dibilang supaya tidak sombong. Nah, bagaimana jadi ria juga tadi gitu, seperti itu ceritaan. Supaya jadi cerita. Kalau kemudian ada mah ya viral itu seperti itu. Mohon maaf. Begitu sedikit pertanyaan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada intinya memang antara kebaikan dan keburukan itu ya, yang buruk ya memang ya nggak bisa dihilangkan. Dan keburukan juga bagi orang yang berbuat baik ya tentunya dia ada hikmah ya, menjadi ujian kan,
bagi orang yang berbuat baik, jadi ladang amal, ladang amar ma'ruf nahi munkar, ya, ladang dakwah. Itu karena ada keburukan kan. Jadi keburukan tidak bisa dihilangkan di dunia ini, nggak bisa dihilangkan. Gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ya lupa tadi nggak dicatat, nggak ditulis. Terkait nggak terkait dengan setiap yang lahir, kan tadi ada setiap yang lahir, hati seseorang itu kan, tentang hati. Hati ada hati yang mati, hati yang hidup, hati yang sakit. Hati yang hidup, hati orang beriman. Hati yang mati, hati orang yang tidak beriman. Ya, orang yang tidak beriman hatinya mati. Karena hati hidup itu dengan iman. Gitu. Ya, jadi bisa dibaca di surat Al-An'am ya, kalau tidak salah, surat Al-An'am. Ya. Al-An'am apa Al-A'raf? Al-A'raf. Ya. Ayat yang menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, lahum qulubun, bukan lahum qulubun. Kalau lahum qulubun la yafqahuna biha, betul, itu surat Al-A'raf. Ya. Ini surat Al-An'am. Sebentar ya. Mudah-mudahan ketemu. Ya. Ayat 122. Ya. Al-An'am. Al-An'am surat ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fiz zulumat laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Awaman kana maitan, apakah orang yang tadinya mati, fa ahyaynahu, lalu kemudian kami menghidupkannya, wa ja'alna lahu nuran, dan kami menjadikan untuknya cahaya, yamshi bihi finnas, dia berjalan dengan cahaya itu di orang-orang, ya, dalam orang, bersama dengan orang-orang, finnas kama mathaluhu fi zulumat, dia seperti orang yang berada dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, yang tidak dapat keluar darinya. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun, demikianlah telah dihiasi bagi orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau dibaca ayat ini dalam tafsirnya, ini adalah bagaimana Allah menghidupkan para sahabat, ya, para sahabat yang tadinya belum beriman, dianggap mereka orang-orang yang mati, ya, kemudian dihidupkan dengan iman, ya, dihidupkan, ya, fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas, gitu. Ya, jadi kalau orang-orang yang dilahirkan, ya, kalau yang dilahirkan itu, ya, sebetulnya orang yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Ya, kalau fitrah yang dimaksud adalah Islam. Jadi bayi yang baru lahir, walaupun orang tuanya bukan Islam, pada hakikatnya dia terlahir dalam fitrah. Ya. Kalau misalkan ada bayi yang lahir dari orang tua yang non-muslim, kemudian bayi tersebut, ya mungkin orang tuanya meninggal, gitu katakanlah, ya, lalu bayi tersebut diurus oleh keluarga yang muslim, dia hidup
ya, bersama keluarga muslim itu diurus dengan cara Islam, maka apakah kalau sudah dewasa disuruh syahadat? Suruh syahadat nggak? Hah? Nggak usah disuruh syahadat. Ya, karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir itu dia lahir dalam fitrah. Fitrahnya maksudnya apa? Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis itu membacakan ayat Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi dalam fitrah Islam, fa'abawahu yuhawidani, orang tuanya lah yang kemudian menjadikannya Yahudi, yang menjadikannya Majusi, yang menjadikannya Nasara, seperti itu. Ya, jadi tentang kehidupan hati dan matinya hati ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Bahwa mati, hati yang mati itu ya hatinya yang tidak beriman. Adapun yang tadi yang punya perilaku yang tidak baik, ya dia disebut sebagai orang yang memiliki hati yang berpenyakit tadi, hati yang sakit. Ya. Bagaimana kalau yang hatinya mati? Katanya matinya hati, hatinya mati, tapi baik kok, dia hatinya baik gitu kan, misalkan. Ya, apakah ya kita melihatnya dalam arti ya banyak kan orang yang ya orang yang Muslim saja ada yang nggak baik kan, ada ya karena hatinya kotor gitu kan. Ya. Idealnya sebetulnya idealnya ya, kalau Muslim itu betul-betul ya menjalankan ajarannya, maka dia kalau diibaratkan seperti pohon itu akarnya bagus, rantingnya, dahannya, daunnya bagus, maka akan menghasilkan buah yang bagus juga. Idealnya kan harusnya seperti itu, idealnya. Nah kalau belum seperti itu, ya tentu ada yang harus diperbaiki. Ada yang harus diperbaiki. Ya, jadi begitu kalau soal pembagian hati. Ya. Nah kemudian pertanyaan yang berikutnya tentang kesombongan ya tentang kesombongan. Ya tadi disebutkan ya kadang-kadang dilema ya. Kadang-kadang ada dilema ya. Orang yang sombong misalkan dan dia menyadari dirinya ada kesombongan, kemudian dia melakukan hal-hal yang dalam rangka untuk merendahkan dirinya ya, tujuannya adalah untuk meruntuhkan kesombongan dirinya ya. Kadang-kadang itu juga ya bisa dimaknai barangkali riya ya, misalkan seperti itu ya sebetulnya kalau fokus kepada orang yang ingin memperbaiki diri ya, fokusnya kepada orang yang memperbaiki diri ya, bukan fokus kepada bagaimana komentar orang ya. Kalau komentar orang mah ya udah pasti, udah jelas gitu kan. Tapi kalau fokusnya kepada orang yang memperbaiki diri, maka ya kunci untuk memperbaiki diri itu sebetulnya adalah pertama kesadaran diri ya. Makanya Rasulullah SAW banyak memuji orang yang mengetahui kadar dirinya. Rahimallahu ya imra'an ya arafa qadra nafsahu atau kama qala Rasulullah SAW ya. Termasuk orang-orang yang menyadari ya penyakit yang ada di dalam dirinya. Jadi sebetulnya ketika dia sudah menyadari saja itu sudah sudah satu kesadaran yang luar biasa. Orang yang sombong, kemudian dia menyadari dirinya, ya Allah saya ya punya penyakit sombong ini, dan saya ingin merubah. Maka sebetulnya ketika dia sudah menyadari itu,
itu sudah merupakan kesadaran, ya, keinsafan, kesadaran yang yakin kalau dipertahankan, insya Allah kesombongannya akan terkikis, ya, tanpa dia harus melakukan tadi merendahkan dirinya tadi, ya, pasti dia akan berubah sikapnya, ya, pasti akan berubah, gitu. Nah, adapun kemudian kalau dia melakukan tujuannya untuk tadi supaya dirinya itu terasa rendah, gitu kan, boleh-boleh saja dilakukan dalam rangka itu. Adapun komentar orang, ya dia harus tidak mempedulikan, gitu kan. Ya justru, ya, antara melakukan perbuatan untuk orang dengan meninggalkan perbuatan karena orang juga, itu dua-duanya salah, gitu kan, dua-duanya salah. Ya, jadi misalkan kita mau adzan subuh, kan, kalau kita mau adzan subuh supaya didengar orang, itu nggak boleh kan, ya, niatnya nggak ikhlas supaya didengar orang. Wah, udang subuh, adzan nih merdu, gitu ya. Niatnya itu salah. Tapi kalau kemudian dia akan adzan, sudah masuk ke masjid musola, sien dianggap ria, itu jadi. Itu juga kata full dalmian, nggak boleh seperti itu. Kemudian dia tidak jadi meninggalkan perbuatan itu karena takut dianggap ria. Itu juga sama, nggak boleh. Bahkan dua-duanya tidak boleh dilakukan seperti itu. Ya, maka dalam kondisi yang dilema seperti itu, bagaimana caranya? Sebetulnya ada doa, ya, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena ini adalah urusan hati, maka pandai-pandailah kita berdialog dengan hati kita, ya, komunikasikan dengan hati kita. Ya, ketika ada yang seperti itu, takut ria, insya Allah lain karena nulain orang mah, bukannya insya Allah ikhlas. Lalu kemudian kita berkomunikasi dengan hati kita. Maka ketika sudah mantap, lakukan, ya, tutup dengan doa, ya, dengan doa berlindung dari sifat ria. Ada doanya kan, diajarkan, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kalau sudah baca doa itu, udah nggak usah mikirin yang lain lagi, kerjakan saja. Ya, peduli komentar orang seperti apa, begitu. Nah, itu barangkali cara-cara, ya, menghindari dilema tadi. Ya, jadi kalau ada orang yang mau berbuat kebaikan terjadi dasieun dianggap ria, itu salah, ya. Seharusnya dia tetap melakukannya dengan cara apa? Dengan cara memantapkan hatinya, ya, insya Allah ikhlas untuk ria, teguhkan, lalu tutup dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu, ya, a'lamuhu, yang aku ketahui, wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku memohon ampunan kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak ketahui, yang aku tidak sadari. Itu serahkan kepada Allah, sudah ikhtiar, sudah selesai sampai di situ tugas kita. Demikian barangkali, ya, syukron Pak.